wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Khairunisa Salsabila dari kelas 82, ingin menyampaikan pidato bahasa Indonesia dari WK. Jangan lupa lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bu Kepala Sekolah Senin Cendekia Ibunda Haji Mesara Wesagian PD. Dan saya hormati Ibu, Bapak Guru, dan staf sampai Binai Cendekia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan teman-teman seperjuangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai efek buruk begadang. Kalian tahu gak sih waktu tidur orang itu ada berapa jam? Nah, untuk orang dewasa waktu tidurnya itu adalah 7-9 jam per hari. Sedangkan kalau untuk anak remaja itu sekitar 8-10 jam per hari. Nah, waktu tersebut harus digunakan dengan baik karena agar apa? Karena agar kita bangun nanti dalam kondisi tubuh yang bugar. Nah, kalian tahu gak sih itu efek dari begadang itu apa aja? Yuk, aku kasih tahu. Selain mengakibatkan ngantuk, begadang juga itu akan berpengaruh kepada kondisi emosi dan psikologis kita loh. Nah, kalau kita keseringan kebiasaan begadang, itu bakal ada namanya timbul penyakit-penyakit, entah itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang serius. Apa aja itu penyakitnya? Mari kita cari tahu. Nah, yang pertama itu ada obesitas atau berat badan. Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa harus obesitas. Namun salah satunya adalah begadang. Karena apa? Karena sistem metabolisme kita itu terganggu sehingga tubuh kita lebih cepat merasakan lapar dan sehingga memicu kita makan pada malam hari dan membuat pola makan tidak teratur. Itu sangat buruk, guys. Yang kedua itu ada namanya penuaan diri. Nah, itu disebabkan kekurangan tidur atau begadang. Dikarenakan ketika kita begadang, tubuh kita itu membuat hormon lebih yang memicu stres atau yang biasa disebut kortisol. Nah, kortisol itu nantinya akan memecah dan dia akan merusak struktur kolagen pada kulit kita sehingga seperti menyebabkan kayak kulit rusak, kayak kulit kering, terus garis-garis halus, dan biasa itu juga kadang timbul karena jerawat juga, guys. Yang ketiga itu ada namanya lupa atau pikun. Nah, biasa itu disebabkan karena seharusnya sel-sel tubuh kita pada malam itu sel-sel otak saraf kita itu bekerja untuk memperbaiki jaringan sistem otak atau yang biasa disebut regenerasi. Nah, itu biasa digunakan untuk membersihkan atau memperbaiki sistem otak saraf kita sehingga kita dapat berpikir lebih lama dan lebih fokus. Namun kalau disalahgunakan seperti untuk begadang, sistem itu semua akan rusak dan itu ya saraf-saraf di kepala kita itu kita akan jadi lebih sering pikun. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya itu ada jantung. Nah, ketika kita terbiasa begadang, hormon kortisol kita itu akan jauh lebih banyak memproduksi di tubuh kita sebagai kompensasinya. Nah, dalam hormon ini bisa meningkatkan tekanan darah. Jika dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan terkenanya hipertensi dan tekanan jantung yang tinggi atau biasa lebih sering disebut kadang darah tinggi gitu ya. Nah, itu sangat bahaya apalagi kalau dalam jangka panjang dan berterus-terusan gitu loh, karena secara jantung itu juga lumayan sensitif di tubuh gitu guys.
Terakhir itu ada namanya gangguan mental, yang dimana seseorang itu merasa gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan lain-lainnya. Resiko ini bisa jauh lebih fatal, lebih dalam ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, atau dari tubuh kita aja tuh kita kurang memperhatikan. Contoh seperti merokok, meminum alkohol, terus jarang olahraga, dan pola makan itu nggak teratur. Nah, sebenarnya kalau dilakukan sesekali itu masih it's okay guys, kayak nggak apa-apa gitu. Namun secara seiringnya waktu, kalau kita dilakukan secara terus-terusan atau kecanduan, itu bisa beranjak ke hal negatif guys. So mari kita tumbuh menjadi generasi yang baik, dan mari kita menormalisasikan tidur tepat waktu. Manfaatkan malam untuk beristirahat, dan jangan mempergunakan malam itu dengan hal-hal yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya pidato ini barusan bisa memberikan motivasi dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga nanti kedepannya tidak ada lagi anak yang begadang untuk hal-hal yang tidak berguna, contoh seperti bermain game ataupun yang lainnya. Kurang lebih dari saya sekian. Jika ada salah kata ataupun kalimat yang tidak mengenakan, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.